Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran atau materi di kelas 2 semester 2 tentang sistem pencernaan makanan. Ya, kali ini Ibu akan membahas lanjutan dari organ pencernaan makanan dan juga kelainan pada sistem pencernaan makanan. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang mulut, kemudian kerongkongan dan lambung. Kali ini Ibu lanjutkan mengenai usus halus atau disebut dengan intestinum tenue. Nah, di dalam usus halus ini ada enzim atau cairan yang dihasilkan oleh dua kelenjar, yaitu hati dan pankreas. Yang pertama pankreas dulu ya. Nah, pankreas ini dia letaknya tepat di bawahnya lambung. Kemudian dia akan menghasilkan getah pankreas. Nah, getah pankreas ini dia akan menghasilkan natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan keasaman dari bubur asam yang berasal dari lambung. Karena di dalam usus halus ini enzimnya itu bekerja pada kondisi netral atau basa. Jadi harus dinetralkan ya. Nah, kemudian selain dia menghasilkan natrium bikarbonat, pankreas juga menghasilkan amilase yang berfungsi untuk mengubah amilo menjadi glukosa atau menjadi jenis disakarida yang lainnya. Kemudian lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian tripsin itu mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Selanjutnya hati. Nah, hati itu mempunyai fungsi utama yaitu merombak atau mengurai ya sel darah merah yang sudah tua menjadi empedu atau cairan empedu. Nah, cairan empedu itu berwarna hijau atau kuning kecoklatan. Kemudian cairan empedu itu yang paling utama mengandung air, kemudian mengandung garam empedu. Nah, garam empedu itu berfungsi untuk mengemulsi lemak atau memecah lemak menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian mengandung pewarna empedu yaitu bilirubin. Kemudian dia juga mengandung kolesterol, lemak atau lipid. Nah, perhatikan ini adalah gambar hati dan ini adalah gambar empedu. Kemudian perhatikan juga gambar usus halus yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi usus halus itu terdiri dari 3 bagian, ada duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum yaitu usus kosong, kemudian usus penyerapan atau yang disebut dengan ileum. Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu yaitu usus 12 jari. Tadi di hati dan pankreas itu menghasilkan cairan dan juga enzim yang akan disalurkan ke dalam usus 12 jari. Kemudian di usus 12 jari ini terjadi proses pencernaan. Jadi sekitar 80% pencernaan itu sudah terjadi di dalam usus 12 jari. Selanjutnya sisa-sisanya itu akan dikerjakan oleh enzim-enzim yang ada di dalam jejunum atau usus halus. Nah, enzimnya yang berfungsi untuk merombak atau mencerna makanan itu adalah ada laktase, sukrase, dan maltase. Nah, laktase itu mengubah laktosa, ini adalah jenis dari disakarida. Nanti dia akan diubah menjadi glukosa, dan galaktosa sudah menjadi jenis karbohidrat yang paling sederhana. Kemudian sukrase mengubah sukrosa, ini biasanya karbohidrat dari jenis buah-buahan. Nah, ini akan diubah menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian maltase itu akan mengubah maltosa. Nah, ini biasanya karbohidrat dari nasi. Kemudian dia akan diubah menjadi glukosa dan glukosa. Selain itu ada juga steapsin yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selainnya itu ada yang disebut dengan enterokinase, berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Ingat, enzim tripsin itu bekerjanya di dalam duodenum. Selanjutnya kita ke usus penyerapan atau ileum. Nah, di dalam sini ya, di dalam ileum ini makanan-makanan yang sudah dicerna secara sempurna atau menjadi bentuk yang paling sederhana, dia akan dikelompokkan menjadi 2, menjadi yang larut dalam air atau menjadi tidak larut dalam air. Yang larut di dalam air itu kelompoknya adalah glukosa, galaktosa, fruktosa, dan asam amino. Yang tidak larut dalam air itu adalah golongan lemak, asam lemak, dan gliserol. Nah, kemudian harus diingat bahwa di dalam ileum itu dia permukaan dalamnya tidak rata, ada tonjolan-tonjolan atau disebut dengan villi atau jonjot usus yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan supaya penyerapan makanannya lebih cepat.
Nah, kita kembali lagi bahwa tadi makanan yang larut di dalam air itu selain golongan yang ini juga ditambah air, mineral dan vitamin, ini tidak mengalami proses pencernaan ya, karena dia langsung larut dalam air. Nanti setelah dia diserap di dalam villi atau jonjot usus, maka dia akan masuk ke pembuluh darah, kemudian dia akan mengalir ke hati, kemudian baru diedarkan ke seluruh tubuh. Selainnya itu, makanan yang tidak larut dalam air yaitu asam lemak dan gliserol, setelah dia masuk ke dalam ileum, dia tidak akan masuk ke pembuluh darah merah, tetapi dia akan masuk ke pembuluh getah bening atau pembuluh kil ya. Sebagian besarnya dia akan disimpan, kalau dibutuhkan baru dia akan masuk ke dalam pembuluh darah merah. Selanjutnya ya, setelah sari-sari makanan diserap, nah sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap maka dia akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar sisa-sisa makanan itu akan dibusukkan oleh bakteri E. coli ya. Nantinya dia akan menjadi kotoran atau yang disebut dengan feses atau tinja. Nah, setelah itu terjadi juga proses penyerapan air di dalam feses supaya tidak terlalu cair. Nah, proses penyerapannya itu dibantu oleh serat ya atau selulosa. Jadi supaya air yang diserap itu tidak terlalu banyak dan fesesnya tidak terlalu kering. Nah, kemudian setelah itu feses akan disimpan di dalam rektum, kemudian akan dikeluarkan ya di dalam lubang anus dan prosesnya disebut dengan defekasi. Nah, di dalam usus besar itu ada ujung ya kecil, dia buntu, karena itu sering disebut dengan usus buntu atau disebut dengan sekum, dan ujungnya itu disebut dengan appendix. Ya, nah di sini terkadang terjadi radang usus buntu. Nah, karena dia ada bagian yang memang buntu atau tidak ada salurannya. Kemudian kembali lagi, nah di dalam lubang anus itu terdapat dua jenis otot, yaitu otot polos dan otot lurik. Nah, otot polos ini dia untuk sifat tidak sadar ya, jadi kadang-kadang kita merasakan mules pingin BAB, nah itu kerjaannya otot polos. Kemudian kalau kalian kebelet BAB kan kalian bisa tahan ya, nah bisa tahan karena dia punya otot lurik, nah sehingga kalian tidak BAB di sembarang tempat. Selanjutnya ini adalah gambarnya, perhatikan usus buntu itu ada di sini, kemudian ini adalah gambar usus besar, kemudian di sini adalah rektum tempat menyimpan feses, setelahnya nanti akan dikeluarkan melalui lubang anus. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan, hanya beberapa yang ibu jelaskan ya. Kemudian yang pertama adalah parotitis atau gondongan, itu perhatikan gambarnya, itu radang pada kelenjar parotis yang disebabkan oleh virus, jadi seperti kayak orang sakit gigi ya. Kemudian gastritis itu radang pada lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau juga bisa disebabkan oleh jenis makanan tertentu ya seperti alkohol atau obat. Kemudian ulkus atau MAH itu radang pada lambung disebabkan oleh produksi asam lambung yang berlebih. Biasanya ini karena disebabkan pola makan yang tidak teratur, sehingga asam lambung itu dia merusak dinding lambung. Kemudian sembelit atau konstipasi, ini susah BAB karena fesesnya terlalu keras, karena kurang makan serat, tadi sudah dijelaskan ya di proses usus besar. Kemudian GERD, gastroesophageal reflux disease, itu asam lambung atau empedu itu naik ke mulut atau ke kerongkongan. Nah, biasanya ditandai dengan rasa terbakar pada dada ya, mual, kemudian sering bersendawa dan batuk kering. Nah, ini biasanya sering disebut dengan orang kadang salah dengan serangan jantung. Kemudian radang usus buntu atau appendicitis, itu infeksi pada bagian usus buntu. Nah, biasanya ini penyebab awalnya karena tersumbatnya bagian usus buntu, sehingga bagian yang makanan atau sisa makanan yang tersimpan di dalam usus buntu itu mengalami proses pembusukan. Kemudian wasir ambeien atau hemoroid, nah itu adalah akibat dari BAB yang susah tadi, akibat dari sembelit, sehingga pelebaran pembuluh darah vena pada bagian rektum biasanya dicirikan dengan rasa sakit atau gatal pada bagian anus atau rektum. Kemudian
Oke, selanjutnya adalah diare. Diare itu adalah feses terlalu cair yang diakibatkan oleh bakteri atau makanan, terutama makanan pedas. Nah, biasanya diiringi dengan rasa mulas atau sakit pada bagian perut. Selanjutnya kolik, ya, itu adalah rasa nyeri pada lambung atau usus yang diakibatkan karena kontraksi yang berlebihan pada bagian lambung atau usus. Nah, biasanya ini disebut dengan kram perut. Kemudian disentri itu adalah diare yang akut yang disertai dengan keluarnya darah atau nanah. Nah, ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella dysenteriae dan jenis protozoa Entamoeba histolytica. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Tolong dipelajari kembali dan dipahami ya. Terima kasih. Jaga selalu kesehatan dengan menerapkan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.